Wow, ada yang dari Denpasar, jauh banget dari Bali ya ternyata. Nah, inilah teman-teman kenapa kita buatnya itu secara daring supaya teman-teman yang dari jauh-jauh juga bisa hadir. Halo, Mbak Ika. Oke, Mbak Ika sudah kembali. Gimana Mbak Ika? Sudah aman? Kita maklum lah ya. Yang penting bisa ngelihat Zahra. Yang penting sesi setelah ini nggak kalah keren dan menarik ya Mbak. Jadi saya Oke. juga bisa mendengar. Oke, Mbak Ika. Oke, yuk, kita mulai yuk. Oke, siap. Jadi teman-teman, Mbak Ika ini adalah Kepala Program Studi Magister Terapan Industri Kreatif S2-nya Vokasi UI ya, Mbak. Boleh dong nih, Mbak, dijelasin Betul. Vokasi UI ada S2-nya ya, Mbak? Karena banyak yang belum tahu nih, Mbak. Boleh dijelasin nih, Mbak, S2-nya itu seperti apa sih, Mbak? Dan ada berapa jurusan? Lalu seperti apa nih proses belajar mengajarnya? Oke. Aku izin nyapa dulu ya Zahra buat teman-teman Oh, yang udah ikut ke live-nya Vokasi, Open House Vokasi Magister Terapan Industri Kreatif. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa ngasih informasi buat teman-teman kayak apa sih S2 di vokasi. Emang ada teman-teman ini baru. Dan kita ini adalah baru masuk ke semester kita bukaan. Jadi kalau teman-teman nanti akan masuk adalah angkatan ketiga. oh, Ya, angkatan ketiga memang baru banget, tapi itu bagus banget ya. Maksudnya sesuai dengan kalau kita mau bilang program Astacitanya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, sekarang kan memang lagi mengembangkan, lagi semangat-semangatnya mengembangkan ekonomi kreatif ya. Kita lihat teman-teman ada kementerian khusus bahkan untuk ekonomi kreatif. Jadi memang sudah sesuai sama programnya pemerintah. Jadi insya Allah kita akan coba combine kebutuhan dari industri, pemerintah, dan kita berikan dalam bentuk pendidikan supaya ekonomi kreatif kita makin maju. Gitu Zahra. Tapi walaupun baru 2 angkatan ya Zah sekarang, tapi kita keren banget hasil karya dari teman-teman yang masuk ke Matrik Zahra. Nanti insya Allah nih doain ya, sebentar lagi kita mau jalan-jalan. wah, Nggak jalan-jalan sih, jadi memang proyeknya kita itu adalah kalau bisa semua tugas-tugas di Matrik itu harus ada outputnya gitu Zahra. Yang bisa memberikan outcome yang baik gitu ya buat industri khususnya ke ekonomi kreatif. Gitu Zah. Nanti tunggu deh kabar berikutnya dari idenya Matrik ataupun vokasi. iya, betul banget, Mbak. Pasti teman-teman juga sabar ya mendengar informasi selanjutnya. Jadi memang dasarnya industri kreatif ini itu sejalan dengan perkembangan ekonomi kreatif gitu ya, Mbak. Betul. Oke, selanjutnya nih Mbak, teman-teman mungkin mau tahu lebih dalam seperti apa sih proses belajar mengajarnya, apa yang membedakan nih Mbak industri kreatif di masa terapan ini dengan program sejenisnya. Oke, Zahra. Jadi kalau teman-teman yang S2 pasti kan udah lulus dari D4 ataupun S1 ya Zahra. Nah, di sini bedanya apa? Kalau di magister itu berarti kita, kalau industri kreatif memang lebih berusaha mengembangkan mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur. Oh, Ya, dan yang pasti teman-teman yang punya passion di industri kreatif. Itu ada macam-macam ya. Za, kalau menurut pembagiannya di kementerian sih ada 17 subsektor tuh, Za. Ada yang teman-teman kalau senangnya melukis, senangnya bernyanyi, senangnya bikin apalagi ya, kria, kuliner. Nah, itu silahkan gabung ke kita. Bedanya apa sama magister yang lain? Mungkin kita paling mirip itu sama saudaraan, mungkin sama magister manajemen ya, Za. Cuman bedanya apa? Kita ada kalau teman-teman nanti bisa lihat di websitenya Vokasi UI atau Magister Matrik ya, Matrik Vokasi UI itu ada mata kuliahnya apa aja. Kita akan belajar bagaimana bikin kreativitas dan inovasi, kemudian bagaimana berkolaborasi dalam industri kreatif. Jadi memang semua mata kuliah yang terkait manajemen gitu ya dikaitkan gimana sih di industri kreatif gitu. Jadi memang fokusnya kita ke industri kreatif. Itu dia keunggulan kita dari magister manajemen yang lain. oh gitu. Gitu, Zat. Ada fokus ke 17 subsektor yang memang sudah mendukung kontribusinya ke
ekonomi kreatif dan industri kreatif Indonesia gitu ya Mbak. Betul, betul sekali Zahra. Masa nggak mau daftar sih ya? Kalau kita breakdown dalam nih Mbak, berarti perbedaan utamanya terkait dengan memang proyek-proyek yang dilakukan itu lebih ke praktik dan memang langsung secara langsung terjun ke industri gitu ya Mbak? Kita ke industri, kita pengajar-pengajar kita dari industri ya, Zak. Jadi kan kalau teman-teman kalau D3, D4, S1 mungkin judulnya magang. Ya, ya. Tapi kalau kita nggak magang ya kalau untuk S2 ya. Tapi nanti insya Allah di semester ketiga kita mulai datangkan ada satu mata kuliah khusus itu kita namanya ada eh, mata kuliah sebentar ada mata kuliah kolokium sorry Kapita Selecta Industri Kreatif atau bisa bahasa keren itu CEO Masterclass gitu za. Jadi kita justru mendatangkan CEO itu untuk memberikan sharing ke kita apa sih mereka challenge-nya yang dihadapi di industrinya, terus bagaimana mereka bisa survive kayak gitu sih za. Jadi memang ilmu yang didapatkannya pun langsung dibawa sama dosen yang nanti akan Iya, hadir di. Kalau untuk metode betul. pembelajarannya Za, tuh, kalau untuk metode pembelajarannya seperti apa? kita sistemnya active learning ya, Za. Jadi ya dosen hanya sedikit memberikan materi, nanti diharapkan dengan satu kasih apa ya materi apa masalahan gitu ya atau topik nanti teman-teman silakan diskusi. Nah, sekarang kan tadi Zahra udah saya dengar di depan ya, udah kasih tahu tuh ke teman-teman bahwa sebenarnya nggak perlu spesifik ilmu tertentu untuk masuk ke Magister Terapan Industri Kreatif. Betul, Za. Kenapa? Jadi nanti pas saat kita diskusi, silahkan. Misalnya topiknya sama-sama tentang kolaborasi gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman yang sukanya kuliner, bisa tuh berkumpul jadi satu kelompok. Sukanya satu tentang desain, bisa satu, atau bikin film, bisa. Nah, nanti tinggal mereka berdiskusi, apa ya gitu. Yang cocok sama passionnya mereka, sama minatnya mereka, dikaitkan dengan teori yang diajarkan di kelas. Gitu Oh sih, Za. gitu, jadi memang banyak project dan sistemnya itu active learning gitu ya Mbak? Betul, betul, Za. Keren banget. Untuk teman-teman yang mau daftar gitu Mbak, gimana nih mereka cara daftarnya seperti apa, prosesnya bagaimana, dan terkait UKT Mbak? Karena ini yang pastinya akan ditanya-tanya sama banyak teman-teman gitu ya. Terus ada juga yang nanya, ini berapa tahun Kak? Gitu. Oh, Kira-kira seperti oh apa? iya. Banyak bener pertanyaannya, Za. Kita mulai ya. Jadi, kalau mau masuk, pastinya harus daftar. Kalau di UI, informasinya ada di simak.ui.ac.id. Silakan. Itu informasinya. Kalau mau daftar, itu silakan login di penerimaan.ui.ac.id. Ada dua yang dipin tuh, yang mana ya? Silakan sih, nanti bisa sama-sama nge-link ke penerimaan.ui.ac.id, bisa lewat simakui.ac.id. Ya, terus nanti apa aja tahapannya tadi pertama login, daftar, diisi datanya, jangan lupa bayar. Pendaftarannya kita itu 1.300.000. 1.300.000. Namanya iya, teman-teman anggap itu investasi ya, karena kan kita buat belajar ya, buat pendidikan. Teman-teman investasi 1.300.000, kemudian ikut simak. Ujian simak itu ada dua yang diuji, Za. Ada TPA, tes potensi akademik, sama bahasa Inggris. Oh, Kalau bahasa Inggris kalau bahasa Inggris tuh yakin deh teman-teman tuh kalau di TOEFL mungkin udah 500 semua ya, 500 600 kayaknya kan. Nah, tapi yang TPA nih, Za, karena eh, tetap UI itu kan punya standar ya, ya. Za ya. Minimal harus lewat tuh nilai TPA-nya. Banyak kok di toko buku, teman-teman bisa lihat belajarnya, pelajari dulu soal-soalnya seperti apa. Itu agak serius sedikit gitu ya, karena kita memang ada limitnya di situ. Nah, setelah itu baru saringan kedua adalah kita lihat melalui proses wawancara, Za. Dari wawancara itu sebenarnya tujuannya sih teman-teman nggak harus punya bisnis, nggak harus apa ya sophisticated apalah, tapi yang pasti punya passion.
memastikan juga teman-teman nggak salah gitu ya, nggak salah ambil jurusan gitu. Maunya apa, jangan-jangan takutnya pas sudah kuliah di sini kok nggak sesuai dengan ekspektasi. Oh ya, Za, aku mau ngingetin juga, namanya S2 itu beda sama course ya, Za, buat teman-teman yang ikut mendengarkan. Ya, jadi misalnya teman-teman sebelumnya udah punya background mampu bikin desain, mampu gambar gitu ya, atau jago masak, jangan mengharapkan masuk S2 industri kreatif tuh jadi tambah jago masaknya atau tambah canggih melukisnya, nggak ada. Mohon maaf teman-teman di situ, karena di sini kita belajarnya knowledge gimana teman-teman yang udah punya bisnis yang relate ke industri kreatif bisa bisnisnya itu jadi sustain gitu ya, jadi berkembang gitu. Nah, kalau yang bekerja teman-teman yang di kantoran sekarang mungkin bekerja di agensi gitu, jadi tambah wawasan gitu ya. Jadi siap untuk mendapatkan jenjang jabatan yang lebih tinggi. Kayak gitu, Za. Terus apa lagi ya? Oh, pendaftaran jangan lupa terakhir, Za, 16 Iya, Juni. Itu hari yes, yes, benar-benar. berapa hari ya? Senin ya, Za? Berapa Tiga hari tuh? hari lagi Mbak Ika. 3 hari cukup waktunya untuk lihat saldo rekening atau mencari beasiswa dari ayah bunda mungkin. Nah, kemudian buat istiqoroh ambil atau enggak gitu, Za. Terus kalau tadi Zahra juga tanya ya, udah harinya udah, UKT-nya ya, Za ya? KT-nya nih Mbak. Yang dari tadi ditanyain berapa sih biayanya Mbak? Biayanya itu kalau teman-teman coba dicek KTP-nya warga negara Indonesia, Mas, dapat rate 20 juta. Dapat rate sih. Sebelah aku ada Mbak Putri, jadi aku suka nengok-nengok ya, ada humas kita. Putri. Eh, Iya, jadi untuk warga negara Indonesia itu biayanya 20 juta per semester. Sampai teman-teman selesai itu sama 20 juta. Tadi ada yang tanya ya, Zahra Iya, ya, iya. berapa lama kuliahnya? Nah, jadi teman-teman kalau di vokasi itu di UI itu 2 tahun, 4 semester. Ya, mungkin beda sama, kok di swasta bisa 1,5 tahun, Kak, gitu ya. Saya sih kurang tahu juga ya. Cuman kami memang dari eh, ada namanya Badan Penjamin Mutu Akademik. Memang harus 54 SKS, itu peraturan dari diktinya, dan itu bisa disusun menurut kami paling efektif itu yang 4 semester. Karena kita paham teman-teman yang S2 itu pasti kan juga ada yang kerja ya. Betul. Jadi Oh, biar betul. bisa bagi waktu, ya jadi kerjanya jalan, kuliahnya juga jalan. Gitu sih, Za. Oh, kalau yang teman-teman yang tadi itu, Za, tarif pertama 20 juta. Kemudian kalau teman-teman kok nggak enak kayak kuliah sendiri, mau ngajak temennya sekantor gitu ya, Mm-mm. itu boleh kita bikin namanya kelas khusus, Za. Wow, kelas khusus jadi sama teman-teman bisa tuh Mbak. Nah, yang mungkin di sini ada yang bekerja di HRD-nya gitu ya. Butuh nih kayak peningkatan SDM buat di kantor. Silakan, jadi itu lebih bisa di custom lagi. Maksudnya dalam arti customnya jadwal kuliahnya gitu ya. Mungkin spesial kelas kantor A itu malam. Itu bisa kita sediakan. Nah, itu tarifnya untuk kelas khusus itu 20 juta. 25 juta, Zahra. Buat teman 25 juta terus dan bebas kalau mau sama teman-teman itu bisa ya Mbak berarti ya bisa, Mbak. Zahra. Gitu. Oke. Jadi Oke, terus gimana eh aja? gimana berarti penerimaan.ui.ac.id atau disimak.ui.ac.id akan ditutup tanggal 16 ya Mbak Ika. Betul, Iya, tanggal 16 Juni. segera langsung mendaftar dengan biaya pendaftaran 1,3 juta. Lalu setelah itu akan ada dua, yaitu yang pertama tes TPA, pengetahuan umum gitu ya. Potensi akademik ya, Terima kasih koreksinya, sama yang satu lagi adalah bahasa Inggris ya Mbak Ika. betul. Oh, oke teman-teman, ini mungkin tadi udah terjawab ya kalau industri kreatif ini akan berlangsung selama 2 tahun perkuliahannya, di mana setiap semesternya itu flat untuk warga negara Indonesia di angka 20 juta nih teman-teman. Oke, selanjutnya dari Mbak Ika, apakah ada yang mau menambahkan atau kita bisa move ke next question nih Mbak?
Oke, mungkin tadi ada yang terlewat, Za. Untuk lokasi ujiannya, Za. Oh iya, gimana tuh Mbak? Datang Kalau offline? ya, kita offline, kita pakai computer based test. Jadi pakai komputer, tapi lokasinya di Depok. Ya, ada namanya CBT Center di kampus UI Depok. Nah, jadwal ujiannya itu kan tanggal 21 dan 22 Juni, Za. Oh, Jadi teman-teman yang nanti sudah daftar, masuk ke tadi penerimaan.ui.ac.id, bisa berikutnya lihat dapat jadwal ujiannya kapan. Ya, kemudian setelah itu wawancara biasanya jadi eh, coba dilihat handphonenya ya, jangan di reject, jangan diabaikan kalau ada panggilan wawancara. Ya, iya. ingat lagi daftar untuk S2. Nah, itu bisa kira-kira ancar-ancarnya awal Juli. Jadi yang mau staycation, pergi-pergi, tolong awal Julinya dikosongin dulu buat wawancara. Ya, nanti pengumumannya tanggal 17 Juli 2025. Memang nggak lama tuh, kita cuma 1 bulan nggak dari nanti tutup pendaftarannya. Begitu sih Zahra, silahkan. Kan ya, akan ada tes cara offline di computer based test center gitu ya Mbak, di kampus UI. Jadi teman-teman Betul. datang nih ke UI ini sekalian mungkin bisa ngeliat-liat dan datang ke VC lantai 6 di ruang matrix gitu ya Mbak. Untuk, oh ya, nanti untuk ujiannya tinggal lihat di itu ya, di apa? Di halaman penerimaannya masing-masing. Nanti di situ muncul. Oke, teman-teman tolong di highlight, dicek ya di laman penerimaannya masing-masing karena nanti akan muncul jadwal tes masing-masing setiap calon mahasiswa baru. Selanjutnya nih Mbak, berarti aku izin menyimpulkan ya Mbak, berarti teman yang mau join di matrik ini nggak perlu memiliki background industri kreatif ya Mbak. Jadi dari manapun aja bisa gitu ya Mbak. Oke. Yang penting ada passionnya ya. Maksudnya dia udah tahu nih. Walaupun misalnya background aku pajak, tapi aku suka bikin gambar baju, gitu nggak apa-apa. Atau background aku biologi, tapi aku suka bikin kue dan aku pengen apa mengembangkan minatnya di bidang kuliner kayak gitu. Jadi tapi jangan ngeblank ya teman-teman yang nanti mau ikut di sini. Aku yang penting S2. Nah itu nggak juga tetap ya. Takutnya kan sayang. Kita buang-buang duit, buang-buang waktu gitu ya. Jadi make sure aja bahwa teman-teman itu memang punya minat di industri kreatif. Tolong dicek tuh ada 17 subsektor banyak sih. Apa aja nanti oh iya deh kayaknya cocok nih sama minat aku gitu. Mau Nih dibacain contoh, nggak, Za? boleh, Apa aja 17-nya, Za? boleh Mbak. Baik, ada apa aja nih Mbak? 17 banyak banget loh teman Banyak pilih banget. passionnya ini. Betul. Kalau belum tersebut, silahkan dicek. Nah, tapi yang paling seru di sini mungkin ada teman kita, ada yang angkatan 2, itu dia suka game. Oh, Itu bisa bisa. tuh. Wow. Iya, karena jam sekarang gaming tuh masuknya ke industri kreatif masuknya, ya. Kalau desain udah jelas lah ya. Ada teman-teman yang dari D3-nya itu periklanan bisa ke kita. Oh, tapi itu ya S1 dulu ya, Zah. S1 dan Iya, setara. S1 dan setara. Oke. Oh iya, Zah. Teman-teman, Mbak, S1-nya harus kayak apa? Yang pasti harus terakreditasi. Nggak harus A atau B sih, tapi yang terakreditasi. Gitu ya. D4 juga boleh, D4 S1 itu kita welcome banget. Nah, ini tadi Ya. banyak yang pertama kali aku live gitu ya, banyak banget yang nanya, boleh gak sih dari D4 nih kalau D4 vokasi juga mau lanjut langsung ke S1, terus aku bilang kita akan mendengarkan penjelasannya dan ternyata boleh nih teman-teman yang masih stay di sini sudah terjawab sudah gitu ya. Tadi 17-nya Belum 17 ya tadi, Za? belum. Musik. Musik Udah berapa tuh, Za? Mulai dari satu, Za. Oke, boleh. satu Musik musik. Dua, teman-teman. film. Film, oke. Oke, film tuh termasuk film animasi, video, pokoknya dalam gambar ya. Itu masuk. Film. Terus kemudian ada DKV, Wah, di kafe yang ya. suka di. Iya, desain komunikasi visual. Terus TV sama radio, Za. Wow, TV
Oke. Wah, ini oke banget semuanya ini. Oke. Terus ada penerbitan sama periklanan. Oke. Kemudian ada kriya, ini yang pakai crafting tangan ya. Fashion, seni rupa, pertunjukan teman-teman yang ada suka main teater, bisa tuh di kita ya. Kemudian kuliner, lalu ada fotografi gitu. Kemudian ada arsitektur, desain interior, desain produk, kayak gitu, Za. Kayaknya udah deh, Udah Za, 17 tuh, Za. pokoknya udah sesuai nih Mbak kayaknya sama minat-minat, dan teman-teman kawan Fox yang stay di sini, udah 27 orang yang stay di sini, mungkin akan tertarik dan segera mengunjungi laman penerimaan.wiac.id. Ini ada yang bertanya juga nih Mbak, untuk persyaratannya terdiri dari apa aja ya? Misalnya seperti nilai TOEFL dan TPA, haruskah berapa nilainya? Terima kasih. Oke, jadi kalau dari TOEFL-nya itu kita, sebentar ya, Za. Minimal sih kemarin itu saya lupa ya, antara yang 450 itu TPA-nya atau TOEFL-nya ya. Boleh nggak aku yang itu contek dulu, nanti aku akan kembali lagi ke situ. Boleh, siap, aman Mbak, nggak Oke. apa-apa. Oke, ini Sorry, untuk Za, udah ketemu nih, oh, Za. untuk Oke. tidak Nah, Liani ya. untuk TOEFL-nya 500, TPA-nya juga 500 ya? Oke. Ada lagi yang lain? Ntar dulu ya, lagi dicariin. Mohon Siap, maaf nih. Mbak Dwi, ditahan dulu ya Mbak. Penasaran sama jawabannya? Kita tunggu nanti ya Mbak. Terus lanjut nih Mbak Ika. Ya, Boleh ya. dong, dan satu hal yang mau ditekanin nih sama Mbak Ika untuk para calon mahasiswa baru yang mungkin masih ragu apakah aku harus daftar nih dalam waktu 3 hari ke depan dan ngambil S2 terapan, kira-kira seperti apa Mbak? Oke. Yang masih ragu, aku, namanya kita di dunia pendidikan ya, Za. Ya. Pasti nggak asal bukan jualan gitu. Jadi emang pengen teman-teman itu bisa mengembangkan dirinya dengan S2 industri kreatif, S2 terapan di industri kreatif di UI. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk sini coba dihitung apakah saya perlu untuk S2. Jadi dilihat kalau misalnya perlu itu, kalau menurut saya teman-teman itu perlu S2 kalau pengen mendapatkan ilmu manajemen yang concernnya di industri kreatif. Jadi akan banyak dapat knowledge gitu ya, dan bahkan kalau namanya S2 itu banyak diskusi di kelas. Jadi ada yang ketemu teman, kita berjejaring di kelas. Kalau teman-teman ngerasa butuh itu, silahkan join dengan kami. Ikut pendaftaran di S2 Industri Kreatif. Nah, terus bagi teman-teman yang ngerasa, aku memang bekerja di industri kreatif, kayaknya Hmm? butuh untuk naik level deh. Nah, silakan join sama kita, karena insya Allah ilmunya bermanfaat banget. Atau teman-teman yang, apa lagi ya, biasanya itu ya, yang tadi pengen lebih matang, punya bisnis, atau mau memulai bisnis. Mau memulai bisnis karena memang saya suka menggambar, saya suka masak gitu ya. Silakan join dengan kita. Tapi tadi, di sini nama kita kuliah, itu kan di kampus ya, itu kita dapatnya knowledge. Kalau Betul. skill ya, keahlian itu pasti udah kelar urusannya di D3, D4, S1. Dan teman-teman bisa dapat itu ikut course, short course gitu itu bisa. Tapi kalau kita di S2 memang knowledge dan pengalaman-pengalaman kita ketemu sama yang para expert dari yang di bidang industri kreatif, para CEO seperti itu, Mbak. Siap, keren banget Oh, ini Za, pesannya. Za, Za, tunggu, Za. Sama itu, Za. Pastikan kita kalau mau S2 itu ada komitmen selain biaya, Hmm? juga waktu, Za. Itu Waktu harus saya karena bolak-balik. Iya, iya kan iya iya. namanya kuliah kan kita terikat kontrak kuliah ya. Teman-teman harus hadir, harus mengerjakan tugas, ada namanya ujian UTS, UAS gitu ya. Ujian tengah semester, ujian akhir semester. Ada nih pengalaman, nanti kita kalau nggak salah ada narasumber ya. Sharing mungkin dari mahasiswa matrik juga ya, gimana dia, waduh kembali ke bangku kuliah lagi setelah berapa tahun gitu ya. Nah, silahkan dipertimbangkan ya, kayak gitu Zahra. Zah,
TPA dan bahasa Inggris minimal 500 dah. 500 ya teman-teman yang tadi bertanya, kawan Fox yang masih bingung berapa nih minimal TPA dan juga nilai TOEFL-nya minimal 500. Mbak, ini singkat aja ada 2 pertanyaan kecil. Yang pertama adalah jurusan yang S1-nya tidak linear. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, teknik elektro apakah bisa bergabung nih, Mbak? Kalau pertanyaannya tidak linear bisa, tapi pertanyaan berikutnya, apakah apa yang mau dikembangkan kawan Fox yang basicnya teknik elektro itu di bidang industri kreatif? Itu harus ditanyakan ke dirinya lagi. Tapi kalau dari kami sebagai pengelola, silahkan Mas. Kalau emang teknik elektro terus pengen bikin game, silahkan. Itu seru banget pasti. Atau pengen bikin aplikasi, yuk gabung dengan kami. Segera gabung ya teman-teman. Satu lagi nih Mbak, untuk karyawan yang jam kerjanya 9 to 5, kelas sore dimulai di jam berapa nih Kak? Apakah memungkinkan adanya kelas malam? Memungkinkan kelas sore sih Kak. Kemarin kami hitung-hitung ya, itu di browser jam 4 ya, jam 4 sorenya. Tapi gini, kita sih ini yang namanya kaantologi ya, namanya mungkin panggilannya kaanto ya. Jadi Kanto kita itu desain sorenya itu mulai jam 4 Kak. Karena apa? Supaya kuliahnya itu nggak usah full dalam 1 minggu. Kalau kita kuliah mulai jam 4, selesainya itu jam setengah 9, ya 20.30, itu kita bisa dalam waktu 3 hari selesai 1 minggu. Tapi kalau mulai lagi, lebih sore lagi, lebih malam lagi, bisa dari Senin sampai Jumat kita kuliahnya. Tapi kita lihat deh peminatnya seperti apa. Jadi gitu sih konsekuensinya. Sementara kami desain untuk kuliah sorenya itu jam 4. Jam 4 untuk 3 hari dalam 1 minggu. Oke, Semoga jadi menjawab ya. Terima kasih banyak nih Mbak Ika. Terima kasih banyak untuk kawan Fox yang sudah bertanya dari tadi. Padahal kita belum sesi tanya jawab loh nih Mbak Ika. Tapi Oh iya ya. Ya, antusiasme para kawan Fox ini keren banget untuk mengetahui lebih dalam. Karena kalian cuma punya waktu 3 hari sampai tanggal 16 Juni 2025. Karena itu hari itu akan ditutup pendaftaran SIMAK-nya. Jadi segera untuk mengunjungi laman penerimaan.ui.ac.id. Baik Mbak Ika, selanjutnya setelah kita mengetahui nih terkait matrik Magister Terapan Industri Kreatif S2 Vokasi UI dari kepala program studinya, kita undang kali ya Mbak. Ini ada dosen dan juga ada mahasiswanya nih kakak-kakak. Jadi nanti salah satu dosen yang bernama Dr. Firsanova akan berbagi POV-nya seperti apa sih sebagai dosen di Magister Terapan ini, sekaligus salah satu mahasiswanya juga kita undang, ada Mas Sony yang nantinya juga akan berbagi pengalaman selama berperkuliahan di kelas tuh seperti apa dan lain sebagainya. Kita undang Mas Firsan untuk join. Wah, sudah ada nih Mas Firsan join dan juga Mas Sony. Halo, selamat sore Mas Firsan. Ya, sore Zara. Mbak Ika. Gimana Mas Firsan hari ini? Gimana? Gimana kabarnya hari ini Mas Firsan? Baik. Baik Mas Firsan. Halo Mas Sony. Ada Mas Sony juga nih Mas Firsan. Salah satu mahasiswanya gabung bersama kita juga. Sebenarnya ini kameranya kok kamera belakang ya, padahal kamera depan. Bisa di switch aja kameranya tuh Mas. Kita sambil nunggu Mas Sony. Nah teman-teman, Mas Firsan atau Dr. Firsanova ini merupakan salah satu
dosen magister terapan industri kreatif yang berfokus untuk membantu para mahasiswa nih untuk punya ilmu lebih dalam dan juga sekaligus CEO dari Nexus Risk Mitigation and Strategic Communication. Gimana nih Mas, boleh Mas perkenalkan diri ke teman-temannya dan ceritain sedikit nih Mas Firsan ini dosen mata kuliah apa nih Mas di magister terapan ini Mas? Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dosen di Magister Terapan Industri Kreatif. Saya ngajar mata kuliah Intelijensi Media. Intelijensi. Itu ngapain aja tuh Mas? Mata kuliahnya tuh belajar apa? Ya, jadi ini mata kuliah yang unik. Oke. Ini ramai di sini ya? Cukup sedikit tapi aman Mas, kedengeran kok Mas, jelas suaranya. Oke, saya pindah coba ya. Oke. Saya di Polda Metro Jaya nih, jadi mungkin agak orang. Lagi ada keperluan ya Mas? Oke, semoga lebih bagus. Aman. Sudah bagus banget Mas. Ya, jadi ini mata kuliah yang sangat unik karena dosennya 3. Wow, banyak. Salah satu keunggulan, kelebihan dan keokean kuliah di S2 Terapan ini adalah dosennya itu banyak gitu loh untuk satu mata kuliah. Jadi adik-adik sekalian bisa mendengar dari banyak perspektif sebetulnya. Dan dosennya rata-rata itu dia akademisi plus praktisi. Jadi kemudian teman-teman akan mendengar dari banyak perspektif. Mata kuliah ini adalah mata kuliah opinion yang ada di media pun juga di sosial media. Supaya apa? Supaya kita bisa kemudian berakselerasi dengan tren yang ada. Sehingga kalau kita bisnis, maka bisnis kita bisa fit dengan what customer wants gitu ya, and needs gitu kan. Nah, kalau kita government misalnya, di kelas saya ada berbagai macam profesi, ada yang bisnis ya, ada yang punya bisnis, ada yang dia corporate ya, ada yang dari government, kementerian dan lain-lain gitu ya. Ada juga yang fresh graduate gitu ya. Nah, ini penting untuk memahami apa yang terjadi dalam konteks sesuai dengan latar belakang mereka. Yang government juga penting untuk memahami media intelijen terkait apa yang terjadi di publik, bagaimana bereaksi misalnya. Maka mata kuliah ini tujuannya adalah untuk mengambil keputusan. Dasarnya apa? Riset, media monitoring, social listening. Nah, maka kualitas yang bagus dari decision adalah ya melihat pada apa yang terjadi, maka rumusnya the best decision made on basis of situation. Nah, kira-kira media intelligence ini untuk membantu teman-teman mengambil keputusan dalam bisnisnya, dalam kebijakannya dan lain-lain. Wow. Itu Zara. Ternyata keren banget ya Mas, sampai ada 3 dan cukup kompleks yang dipelajari mulai dari riset, social media listening, bahkan ada media monitoring juga, dan itu semua akan kawan Fox dapatkan di kelas. Keren banget. Kalau untuk terkait pengajarannya seperti apa nih Mas? Apakah kolaborasi antar peer dan lain sebagainya itu seperti apa? Kalau di kelas tuh proses belajarnya seperti apa Mas? Ya, kebetulan karena kelasnya ya ini Cak Sony mahasiswa saya masih muda-muda, dosennya pun relatif ya muda-muda gitu ya, sehingga di kelas tuh kayak temenan ya, jadi kayak egaliter lah gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya tidak pernah sebagai dosen kok jadi kayak part of them lah, teman ngobrol lah gitu ya. Teman ngobrol kan. Dan saya selalu bilang di kelas bahwa ya kami dosen itu bukan pemilik kebenaran ya, artinya please discuss, let's discuss gitu kan. Semua perspektif itu layak untuk ditampilkan di meja lah. Jadi kita lebih kayak teman yang sharing gitu ya. Tapi ya cukup berkelas lah karena dijagain oleh baik Kak. Seru-seru banget. Bahkan nih teman-teman gak perlu takut karena dosennya asik,
terus di kelas pun juga jadi fun gitu pembawaannya gitu ya. Selain itu mau tanya juga nih Mas, terkait lintas disiplin dengan pembelajaran, apakah akan ada dosen tamu dan lain sebagainya gitu untuk diundang di kelas? Seperti apa tuh Mas kira-kira? Menarik nih. Saya itu ngajar dengan 3 orang hebat ya. Satu namanya Mas Doni, beliau juga praktisi di farmasi sekarang, sempat juga di otomotif dan lain-lain. Kemudian juga ada Mas Aksat di kelas saya ya. Itu juga udah apa namanya, dia ITB teknik sebetulnya, kemudian dia masuk ke media monitoring dan lain-lain. Kemudian ada saya di apa namanya di PR Consultant ya, sehingga kemudian di kelas sangat kaya. Kemudian lagi plus itu adik-adik sekalian tuh akan dapat setiap dosen itu di matrik UI, kalau dikoreksi ya Mbak Ika ya, itu punya jatah 2 kali dalam 1 semester untuk mengundang dosen tamu. Jadi secara sederhana gitu ya, 3 dosen, ini kalau di kelas saya 3 dosen praktisi plus akademisi ya gabungan gitu ya. Kemudian plus 2 dosen yang kita bisa undang sebetulnya untuk memperkaya apa namanya perspektif mahasiswa. Nah saya rasa ya mungkin ya UI melihat ya, si Master ini melihat bahwa penting anak-anak untuk mendapatkan berbagai perspektif gitu loh, sehingga dia akan kaya. Kalau rumusnya adalah mungkin ya apa namanya teori gitu atau knowledge gitu ya, plus kemudian apa namanya many perspektif ya, sama dengan wisdom. Mungkin arahnya mungkin ke sana kali ya, nanti Mbak Ika yang lebih tahu untuk menjelaskan ini. Tapi saya pikir ini menarik karena biasanya gitu ya, saya ngajar S2 di tempat lain ya, itu maksimal dosennya 2. Ini 3 plus 2 dosen tamu gitu. Jadi saya pikir this is cool lah. Oke, kawan Fox ingat teori plus media sama dengan wisdom, keren banget emang Mas Firsan ini. Terus Mas, melihat latar belakang mahasiswanya yang tadi Mas Firsan sempat mention di awal tentang mahasiswanya tuh yang beragam, itu tuh gimana tuh Mas? Apakah mereka semua punya background dari industri kreatif atau bahkan ada mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin nggak sesuai gitu dengan background industri kreatif ini? Iya, jadi menariknya adalah, ini menurut saya tapi nanti Mbak Ika yang benerin nih kalau salah. Menariknya adalah bahwa ini kayaknya open for public sepertinya. Jadi anyone gitu ya, nggak usah. Dulu saya IPA ya, mau IPA, non IPA segala macam ya. Saya rasa ini bisa fit masuk ke industri kreatif gitu loh, si matrik ini. Nanti mungkin Mas Sony bisa cerita lah. Gitu ya, maka di kelas saya itu ya macam-macam tuh, ada yang PNS, ada yang bisnis, ada yang kemudian corporate ya, ada yang fresh graduate bahkan. Jadi adik-adik yang fresh graduate nggak perlu kemudian, oh ini kelasnya hanya untuk yang bekerja, enggak juga gitu loh. Dan mereka tuh bisa fit tuh apa namanya sebagai kelompok ya, sebagai kelas yang sama-sama kemudian belajar bersama-sama. Jadi saya pikir ini rasanya bisa untuk siapapun, kalau nggak salah Mbak Ika ya, karena mata kuliahnya pun juga apa ya tidak memerlukan specific knowledge gitu loh. Kalau salah kasih tahu Mbak Ika. Kira-kira itu Zahra. Benar, setuju ya Mbak? Berarti ya Mbak, setuju ya Mbak? Betul, Zara. Benar semua, Mas Firsan, nggak ada yang salah. Yang penting kita tuh jadi semuanya boleh join sama kita. Cuma satu persamaannya, sama-sama pengen mengembangkan ekonomi kreatif. Itu sih, punya passion yang sama, apapun background-nya, dengan tools yang dari kita, semoga bisa mengembangkan passion-nya, minatnya dia. Gitu. Gitu ya, Mas Firsan? Siap. Kalau dari Mas Firsan sendiri nih Mas, apa sih Mas yang Mas harapkan gitu dari mahasiswa-mahasiswanya nih? Ada Cak Sony tadi dipanggilnya ya, Mas Sony di sini, dan mahasiswa-mahasiswa lain atau mungkin bahkan mahasiswa baru yang nantinya akan bergabung di industri kreatif magister terapan ini? Ya, satu adalah ya, dengan banyaknya perspektif yang ditawarkan di S2 ini ya, tentu saya pengen anak-anak itu melihat banyak dan bisa membuat solusi yang banyak untuk setiap isu. Jadi kalau kata Amartya Sen ya, orang yang paling kaya di dunia itu yang paling punya banyak alternatif solusi kalau ada masalah. Nah maka minimal gitu ya, lulus dari matrik UI S2 itu dia punya banyak alternatif solusi, sehingga hidup tuh menjadi enak deh. Kalau cuman apa ya ada masalah melihat hanya ada one way out, bukankah itu membuat kita lebih stres ya hidupnya? Ya, nikah sama Zahra sengsara, kan kasihan ya hidupnya. Kan harusnya kan pilihan selain Zahra lah kalau tolak misalnya. Itu satu ya. Kedua, outcome-nya adalah kreatif industri ya. Artinya adalah anak-anak yang sekolah di sini dia harus punya kemudian creative thinking yang bisa menjadi outcome
bagi problem sosial atau bisnis. Iya. Jadi bukan Iya. ya. Nah, kenapa? Karena inovasi itu lahir dari critical thinking. Nah, critical thinking gitu ya, melahirkan namanya creative thinking. Maka rumusnya nih kalau di kelas Kak Sony ya, C-nya, sisis namanya. C-nya adalah kritik. Nah, kritik kemudian ya oke, ide lu apa? Idea. Kan gitu ya. Nah, dari idea itu mesti C yang kedua, creativity. Apa yang kreatif gitu. Nah, maka dia mesti jadi I, innovation. Ujungnya S, solution. Cicis kalau disingkat itu. Thesis keren banget, Ya, keren banget. Jadi seperti itu ya teman-teman, ini mungkin setelah lihat salah satu dosennya yang gaul, terus yang dari tadi ini banyak Udah satu sesi nih, Za. Udah. Keren kan? ya, sesi. udah mulai harus bayaran nih kayaknya. Minta Zahra. Makasih banyak Mas Firsan. Iya. Terakhir nih Mas Ya. Firsan nih, Mas Firsan lagi atau lagi buru-buru nih Mas? Iya, ini lagi di tengah-tengah meeting dengan Direktur Lalu Lintas Wah. Polda Metro. Oh, Lagi nunggu. Wah, keren banget nih Mas Firsan menyempatkan waktunya Lokal One Fox untuk kita. Satu terakhir nih Mas, kalau boleh menyampaikan satu hal penting untuk para calon mahasiswa baru industri kreatif magister terapan, apa nih Mas? Satu hal penting. Satu hal penting ya, mungkin ini kali ya. If you don't fight for what you want, don't cry for what you lose. Keren banget teman-teman. Boleh dikasih reaction, itu ada yang kasih api-api, katanya keren banget. Oke. Quote of the day, Mas. Quotes of the day nih Mas. Tadi kan Mas Firsan, boleh gak nih kalau teman-teman bertanya 1-2 pertanyaan aja Mas? Boleh. Boleh teman-teman yang mau bertanya boleh tolong diisi question box-nya ya teman-teman. Mungkin mau tanya-tanya terkait seperti apa media pembelajarannya dan lain sebagainya. Wah, keren banget. Udah pada ngasih reaction nih. Oke, Mas Firsan, ini kayaknya semua udah sejelas itu ya, Mas. Udah sejelas itu ngedengerin penjelasan Mas Firsan ini, singkat, padat, jelas, plus ada quotes of the day dan ada salah satu alur berpikir namanya cicis loh, teman-teman. Ini keren banget, Mas Firsan. Terima kasih banyak. Dari Mbak Ika, ada yang mau tambahin gak nih dari Mas Firsan? Atau mungkin Mas Sony, ada yang mau ditambahin dari Mas Firsan nih? Mas Firsan, aku mau tanya tipsnya apa, Mas? Jadi buat yang teman-teman S2, Mas, perlu apa enggak mereka ambil ini ya, Mas? Udah ya? Mana? Untuk yang? Ada nggak masukan dari Mas Firsan buat teman-teman buat meyakinkan mau perlu atau enggak daftar ke kita, Mas? Oh iya, saya rasa tadi ya, saya sudah jelaskan ya. Saya rasa saya nggak tahu di tempat lain. Anyway, saya ngajar S2 di beberapa kampus swasta yang keren-keren juga gitu ya. Dan rasanya maksimal dosen tuh 2 gitu ya. Dan jarang yang mengizinkan. Itu termasuk poin plus ya, Mas, buat kita ya, Mas? Saya pikir gini, Mbak Ika. Saya personally ya, saya itu jealous sebetulnya. Gitu loh. Jadi saya pikir, apalagi buat anak-anak Gen Z ya, yang dia mudah bosan ya. Satu dosen 16 kali pertemuan tuh kalau nggak kuat-kuat amat imannya, nggak kelar itu kuliahnya. Tapi kalau ganti-ganti, dan ada dosen tamu gitu kan, saya pikir itu membuat mereka kaya ya dengan pengalaman ya. Kemudian bisa mempunyai banyak pilihan, mau ikut yang mana, mau mendalami yang mana. Dan saya pikir untuk usia-usia adik-adik sekalian penting untuk punya banyak pilihan dan punya banyak alternatif gitu kan. Nah, si magister terapan ini itu memberikan itu. Maka saya bilang, saya sejujurnya secara pribadi itu jealous dengan, ya saya udah selesai sekolah ya, maksudnya nggak mungkin saya ulang lagi. Bisa sih kan pusing gak kuat. Mungkin karyawannya, Mas. Itu lagi sama Mas Firsan. Menjadi penting gitu kan. Dan buat adik-adik sekalian ya, di usia kalian ya, melihat banyak dan mendengar banyak itu lebih penting ketimbang punya banyak.
Jadi ketimbang beli handphone apa namanya yang mereknya Apple itu 20 juta, mending daftar UI deh jadi pinter. Betul. Bagus. Kasih banyak Mas Irsan. Dia udah siap-siap pakai belakon hitam nih. Uh, baris 2 Mas, baris 2. Oke. Terima kasih Mas Firsan waktunya. Siap. Makasih Mas. Siap. Kita foto Sampai ketemu bareng. ya, sampai ketemu di lantai 5 atau 6 ya, lupa aku, Mbak. Betul, lantai 6 Mas. Nah, sampai ketemu di lantai 6. Mas Firsan, kita dokumentasi dulu ya. Aku izin Siap. screenshot sama Mas Tony juga. 1, 2, 3. Oke, thank you so much nih Mas Firsan. Makasih banyak Mas. Selamat bermeeting-meeting ria lagi nih sore-sore. Siap. Mbak Ika, makasih. Makasih Mas Mas Tony. Irsan. Makasih, Mas. Iya, Thank you. Mas Isan. Iya, Thank itu you, Mas. Ditunggu adakan ngopi-ngopinya. Java sama Avengers tuh nggak cocok, Mas. Ya, thank you, Bye-bye. Thank you, Mas. Thank you Mas Irsan. Oke, lanjut nih. Halo Mas Sony. Selamat Halo. sore. Selamat sore. Aku Panggilannya Mas Sony nih, Mas. enggak, kalau di kampus di mana-mana sih pakai intinya Cak Son aja nggak apa-apa. Cak Son ya. Cak Son nggak pakai. Ya. Nggak Oke. Cak Son. pakai Pak, nggak pakai apa, pakai Cak Son gitu aja. Siap Cak Son. Hari ini Cak. Zara bisa nebak nggak berarti Cak Son asalnya dari mana? Asalnya dari Jawa ya, Mbak? Gen Z nggak tahu kayaknya. Jawa Barat dong. Jawa mana ya, Mbak? Jawa Barat, bener ya? Surabaya. Oh, Surabaya. Oh, salah banget nih. Jawa Timur ya ternyata ya. Gimana Cak Son kabarnya hari ini? Kenapa suaranya putus-putus? Gimana kabarnya hari ini, Cak? Oh, alhamdulillah baik sih. Oh, baik lagi. Baru ini setelah 30 tahun nggak pernah live IG, baru diajak lagi, jadi agak kagok tadi, makanya kameranya keliru ke samping, ke belakang gitu. Ini ada juga yang dari Surabaya nih, Mas. Surabaya. Surabaya ya. Oke, Mas. Ini teman-teman, jadi Cak Son ini atau Mas Sony ya, ini adalah salah satu mahasiswa dari Matrik, Magister Terapan Industri Kreatif S2 Vokasi UI, di mana setelah ini Mas Cak Son, belum terbiasa nih, Cak Son ini akan berbagi pengalamannya sebagai mahasiswa tuh seperti apa sih? Kalau boleh tahu Cak Son sendiri di angkatan 1 atau angkatan 2 nih, Mas? Saya angkatan pertama, tahun 2024. Kan? Ini ada cutting-nya kali ya, untuk calon mahasiswa baru ini ada cutting-nya. Boleh tahu Mas, gimana sih Mas perasaan, pesan-pesannya Cak Son selama menjadi mahasiswa dari Matrik ini? Oke, ya terus terang sih waktu masuk Matrik itu, daftarnya itu kan, karena itu kan jurusan baru ya, waktu dikasih tahu sama temen satu kantor gitu kan, 1 minggu sebelum pendaftaran tutup, kemudian ya udah nggak mikir panjang, oke saya mau daftar gitu kan. Pas begitu masuk juga sempat tes wawancara sama Bu Ika, harus bikin proposal bisnis gitu ya. Alhamdulillah sih nggak jadi rugi 1,3 juta ya Bu Ika ya. Karena akhirnya diterima. Nah, kalau kuliahnya sih satu kelas itu untuk angkatan pertama 11 orang. Alhamdulillah sih bahagia gitu. Bahagia karena pertama ruangan kelasnya bagus banget gitu kan, nyaman. Apalagi kalau pagi belajar. Kan saya kuliahnya kan pagi ya, ada jam 8, kemudian setengah 9 juga sampai jam 9. Itu kalau pas suasana cerah bisa dapat view Gunung Puji itu yang di Bogor gitu. Nah, terus kalau belajarnya enak sih, maksudnya sekarang gini, saya kan udah lulus S1 itu sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, tiba-tiba harus kuliah lagi itu awalnya bingung, ini beneran nggak sih saya kuliah, bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata kalau kuliah S2 di Terapan ini, itu kita lebih banyak diskusi gitu. Jadi seperti Mas Firsan tadi itu kan, kita banyak diskusi, emang bener seperti itu gitu. Dan dosennya banyak, itu buat saya sih salah satu kelebihan. Jadi kita bisa belajar dari banyak praktisi atau mungkin dosen, orang-orang expert, itu salah satu kelebihan karena kita banyak dapat POV dari berbeda-beda. Tapi kekurangannya biasanya setiap dosen ngasih tugas masing-masing dengan deadline yang sama.
deadline ya Mas ya. Iya PLV benar. mahasiswa ya, Za ya. POV. Jadi tahu ternyata mahasiswa ada yang keberatan juga nih kalau deadline-nya sama gitu ya. Iya. Oke, terus apa lagi? Kalau untuk apa ya, proses pembelajaran di kelas kali ya Mas. Tadi kan udah sempet tuh suasana untuk kelasnya juga nyaman, seru gitu. Tapi kalau untuk proses pembelajarannya, itu seperti apa sih Mas? Kayak mungkin materi-materi yang dibawa oleh para dosen itu seperti apa? Iya, biasanya dosen kan ya standar ya kalau pertama kali masuk semester kan ada satuan acara perkuliahan kan, itu yang akan kita pakai panduan selama satu semester itu akan belajar apa saja. Nah, kalau di S2 ini selain teori dan diskusi di kelas, kita juga banyak praktek atau bikin proyek. Oh, Jadi proposal, untuk satu proyek yang itu bisa diterapkan. Bahkan kalau saya pribadi, tugas-tugas yang dari dosen itu justru sangat bisa saya terapkan di kantor saya gitu. Jadi makanya ketika dapat ilmu gitu, knowledge yang tadi Bu Ika bilang kan, knowledge yang buat saya sesuatu yang baru, ini bisa nggak ya kalau diterapkan di kantor saya gitu kan. Ternyata ya alhamdulillah selama ini sih semua matkul tuh bisa gitu. Tuh. jadi memang ilmu-ilmu yang didapat di kelas, bahkan tugas-tugasnya pun aplikatif gitu ya Mas. Bahkan untuk Ya, kerja kantor sekalipun. Kalau untuk salah satu tugas yang paling berkesan apa sih Mas? Boleh gak nih Mas di-share kira-kira ada gak sih satu tugas yang Mas rasa ini kayaknya tugas mata kuliah A deh, karena ini bener-bener eh, menguras tenaga gitu mungkin, ataupun apapun itu gitu Mas. Yang paling berkesan apa nih Mas? sebenarnya kalau bicara tugas, buat saya sih semua berkesan karena semuanya applicable ya, karena terapan kan. Jadi saya selalu kalau misalnya dapat materi dari kampus, saya selalu diskusikan dengan teman kantor saya. Bahkan saya juga kadang share sama tim saya tentang teori-teori yang bisa diaplikasikan. Kalau yang berkesan, mungkin saya ambil contoh yang terakhir saja kali ya, yang baru terjadi sekitar 3 minggu lalu itu namanya tugas placemaking gitu kan. Jadi kita cari tempat di lingkungan kampus UI yang selama ini mungkin tidak digunakan gitu kan. Nah, akhirnya saya pilih, saya sama-sama tim ya, sama teman-teman satu kelompok, memilih tempat itu, kemudian kita langsung bikin activation di situ, dan itu waktunya cuma 1 minggu itu. Waktunya 1 minggu kita bikin activation yang awalnya saya ngerasa bahwa ini bisa nggak ya gitu, karena saya harus mendatangkan, mengundang 2 orang psikolog sama praktisioner, profesional untuk mental health gitu kan. Ternyata pas kebetulan semuanya dimudahkan gitu. Nah itu buat saya sih sangat sangat berkesan ya, yang karena mungkin baru saja terjadi. Karena berkesannya kenapa? Karena ya proyek itu benar-benar dari nol, kemudian sampai akhirnya implementasi itu waktunya sangat mepet, dan yang bagus lagi yang saya suka adalah karena teman matrik itu, teman angkatan saya itu, bahkan juga mungkin akan yang di bawah itu sangat support, jadi itu akhirnya bisa terlaksana dengan baik gitu. Itu yang buat saya ya. Bahkan juga yang kelompok yang satunya juga bikin yang pipak itu yang kemarin di kasih stiker itu kan mural, itu juga keren sih buat saya gitu. Wow, keren banget. Berarti salah satu mata kuliah namanya placemaking. Ini juga ada Mbak Salsa Dewani nih, Mas. Setuju juga katanya placemaking gitu. Iya. Karena kolaborasi dan support dari antar mahasiswa matrik itu oke banget gitu ya Mas. Wah keren banget nih. Masa teman-teman nggak mau daftar sih? Ini udah ada testimoni secara langsung loh nih teman-teman. Segera akses di penerimaan.ui.ac.id. Selanjutnya nih Mas, berarti tadi sempat di-mention juga kalau di kelas itu lebih banyak ke proyek kreatif gitu ya Mas? Dan studi kasus dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Mas Sony sendiri, dari Jackson sendiri, apakah bentrok Mas waktu kuliah dengan mungkin ada teman-teman mahasiswa yang bekerja dan lain sebagainya? Iya, beberapa teman saya itu yang saya juga bekerja sih sebenarnya, cuman karena kantor saya dekat dari kampus, kalau lewat belakang itu naik Gojek cuma 10 menit itu kan, jadi mungkin nggak terlalu problem gitu kan. Kemudian saya juga udah punya tim yang bisa ditinggal untuk waktu kuliah, tapi buat teman-teman yang masih harus ke kantor itu mungkin jadi salah satu problem. Cuman bagusnya, lagi-lagi ya mungkin karena orangnya sedikit ya, jadi kita saling bantu sih. Bahkan beberapa juga kalau misalnya ada tugas, ada teman kita yang udah berapa nih nggak masuk, ini kita saling mengingatkan nih, ini kalau udah nggak masuk berapa kali nih gitu kan, kemudian kita ada tugas dan kita saling bantu. Jadi sebenarnya
eh ya kendala gini, setiap kendala atau hambatan yang dialami sama teman-teman satu kelas itu kita saling bantu gimana supaya saling support sih sebenarnya, itu yang saya suka sih sebenarnya. Jadi nggak ada apa namanya ikut-ikutan pengen menonjol sendiri, tuh enggak, saya nggak merasakan itu sih sebenarnya. Kebetulan dosennya juga sangat sangat support, bahkan Bu Ika juga suka nanya gitu, gimana teman-teman yang lagi sibuk ini gitu kan. Jadi itu buat saya lingkungannya sangat sangat positif banget sih, Wow. Sarah. Oh, keren banget karena lingkungannya yang positif dan suportif, jadi segala macam kesibukan pun bisa saling bantu, saling backup, saling remind satu sama lain gitu ya, Mas. Wah, keren Iya. banget, keren banget. Selanjutnya nih, Mas, tadi Mas sempat mention terkait Mas itu udah lama banget lulus di S1 gitu ya, Mas. Boleh tahu gak sih, Mas, latar belakangnya relevan gak nih dengan industri kreatif ini, atau mungkin gak relevan tapi malah sangat membuka wawasan baru untuk jurusan industri kreatif ini? Oke, kalau saya sih alhamdulillah sih relevan ya, karena S1 saya itu kan komunikasi periklanan. Saya kerja Hmm, juga, sempat kerja di periklanan dan punya usaha juga di ya jasa desain lah, desain grafis, terutama packaging desain. Makanya kalau lihat di belakang saya ini kan banyak beberapa desain packaging hasil karya dari, ini sekalian promosi oh, gitu, teman, hasil karya dari keren, keren, keren banget, Cak, keren banget. itu. Oh ya, Jadi memang, tadi kan ada sempat pertanyaan gimana cara bagi waktunya itu ya. Kalau bagi waktunya ya kebetulan saya sama sebelum kuliah ini udah minta izin sama teman-teman saya itu kan. Eh, saya dikasih izin untuk kuliah ini. Jadi sebenarnya kalau untuk waktu mungkin saya sebetulnya ya tugas atau peran saya di kantor ini juga tetap tetap harus saya jalankan sih. Cuman kalau untuk waktu so far sih alhamdulillah teman-teman di kantor sangat support. Itu mungkin juga karena setiap setiap materi yang saya dapat itu selalu bisa applicable sih untuk di kantor. Makanya ngelihat nggak kayak ini nggak sia-sia nih itu kan, ngilang dari kantor 2 hari misalnya itu. oke, 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 oke. Nih teman-teman yang sekarang lagi bertanya-tanya kalau masih bekerja seperti apa ini? Ini udah terjawab ya pasti ya, proses bagi waktunya. Cak Son dalam melewati perkuliahan sehari-hari itu seperti apa? Wah, keren banget, super insightful nih, Cak. Boleh tahu gak sih, Cak, kira-kira pertimbangan apa sih yang Cak Son cukup pertimbangkan gitu ya ketika ingin mendaftar di S2 Magister Terapan Industri Kreatif ini? Oke, saya waktu waktu wawancara wawancara sama Bu Ika, saya sempat bilang saya sebenarnya dari dulu itu pengennya masuk psikologi gitu, S2-nya terapan gitu kan, ngambil pokoknya psikologi yang terapan lah gitu. Tapi kok maju mundur pas begitu saya tahu ada industri kreatif baru buka di vokasi, itu langsung saya nggak tanpa pikir panjang, ketika saya baca di websitenya visi misinya kayaknya sesuai nih sama kantor, ya udah Wow. saya daftar karena memang relate sih, salah satu memang relate dengan industri ya, sayang industri kreatif gitu kan. Jadi makanya begitu kuliah saya merasa bahwa oh memang ini saya butuhkan gitu. Oke, jadi memang karena ilmu-ilmu yang didapatkannya pun sesuai kebutuhan gitu ya. Dan pas cari tahu, bahkan waktu ngelihat sekalipun yang awalnya goyah di jurusan lain, pas lihat ada industri kreatif nih di S2 vokasi, Cak Son langsung daftar. Ini keren banget. Nah, ini mungkin teman-teman bisa terinspirasi juga nih dari Cak Son untuk bisa segera daftar di penerimaan.ui.ac.id, karena 3 hari lagi akan ditutup pendaftaran di SIMAK UI-nya nih teman-teman. Boleh tahu dong nih, Cak, kira-kira pesan kesan untuk dosen dan untuk para calon mahasiswa nih yang nantinya ingin mengambil S2 tapi masih ragu kira-kira seperti apa. Tapi sebelum itu, dosen dan kaprodinya gimana sih? Berkesan gak sih buat Cason sendiri? Walaupun mungkin tadi udah sempat di-mention ya sebelumnya, kalau keluargaan dan suportif lingkungannya tuh positif banget. Tapi boleh gak nih Cason diceritain sedikit tentang dosen dan kaprodinya ada di sini juga nih, untuk Mbak Ika sendiri seperti apa? Oke, kalau kaprodinya udahlah keren banget lah, ini udah orang orang paling baik banget. Keren Ini banget tuh. ini nggak ngecap ya, tapi memang itu yang saya rasakan. Bu Ika memang orangnya sangat sangat terbuka untuk diajak diskusi, menerima
menerima kritikan gitu kan, kemudian nggak cuma menerima tapi juga ditindaklanjuti bagaimana selanjutnya, itu sangat oke lah itu kan. Kemudian kalau dosen-dosen yang lain yang saya suka adalah dosen-dosen yang kan tadi satu mata kuliah bisa 3 bahkan bisa lebih gitu kan. Itu buat saya jadi ini apa berjejaring gitu kan. Karena kebanyakan dosen yang ngajar itu praktisi kayak tadi Mas Firsan tuh udah si level ya. Bahkan ada juga yang dosen saya yang levelnya udah di root gitu kan. Itu buat saya kalau saya nggak kuliah di sini mungkin saya nggak akan bisa belajar langsung, nggak akan bisa berjaring, dan mungkin juga ilmu saya nggak akan bertambah gitu. Dalam artian jadi kan kita nggak belajar cuma teori aja, tapi juga belajar prakteknya. Dan buat saya sih yang penting adalah berjaring. Karena buat saya ketika kita memilih apa ya, mungkin perusahaan atau mungkin kampus, itu bukan cuma materinya saja, tapi siapa sih orang-orang yang berada di sana itu. Karena buat saya sih network itu penting untuk ya untuk kita berkembang sih sebenarnya. Itu kalau untuk tentang dosennya. Tadi satu lagi apa ya? Pesan buat yang pengen daftar gitu ya. Nah, saya itu sebenarnya udah beberapa kali mengajak sharing di story Instagram saya itu tentang metrik gitu ya. Dan bukan beberapa sih, mungkin ada kali 10 teman saya itu yang bahkan ex mahasiswa saya itu juga nanya, ini kuliahnya gimana gitu kan. Kemudian kalau daftar gimana? Kalau buat saya tadi kan sempat juga ada yang bertanya, kalau bukan dari background kreatif atau merasa nggak kreatif, bisa daftar nggak? Bisa. Sebenarnya basically dari semua jurusan itu bisa gitu. Selama kalian memang punya gini. Kalau dengan teori, kalau tadi kan Mas Irfan memberikan teori-teori tentang yang mata kuliahnya gitu kan. Kalau saya mungkin sedikit berteori bahwa sebenarnya pada dasarnya semua orang itu adalah kreatif gitu kan. Jadi mungkin kreatif dalam hal bukan hal yang orang awam bilang kreatif itu memang ya kreatif. Sebenarnya kalau teori tentang kreatif kan bagaimana memecahkan masalah gitu kan, menciptakan nilai dari suatu benda atau produk gitu kan, yang itu akan memecahkan masalah. Dan buat saya kalau misalnya kalau yang masih ragu-ragu gitu kan, selama kalian merasa ada keberminatan terhadap 17 subsektor industri kreatif yang tadi disebutkan sama Bu Ika, atau mungkin juga bisa lihat di internet, udah nggak usah ragu-ragu, daftar aja gitu. Cuman memang yang seperti Bu Ika bilang tadi kan di awal, jangan berharap bahwa kita keahliannya, skillnya akan mahir di situ, bukan. Tapi proses berpikirnya, knowledge-nya, tadi Mas Ibran juga bilang kan, critical thinking, kemudian menghasilkan creative thinking, pemikiran yang strategik, itu benar-benar saya terasa pada saat saya kuliah di metrik ini sih. Wow, keren banget. Berarti memang dari dosennya, dari Mbak Ika juga, networking para dosennya, lalu juga ketika kesempatan-kesempatan strategi dan lain sebagainya, ketika menjadi mahasiswa magister terapan industri kreatif itu sangat Cakson dapatkan ketika menjadi bagian dari keluarga besar ini gitu ya. Iya. Mas ya, keren banget. Kalau untuk satu hal penting nih Mas, satu kata deh untuk matrik, kira-kira gimana nih Mas? Sekaligus menjadi penutup Chit Chat Talk Show kita hari ini. Metrik, iya. Apa ya? Ya, satu kata. Kreatif karena matrik industri kreatif. Keren banget. Boleh dong teman-teman yang masih stay di sini boleh kasih reactionnya nih untuk Cakson, salah satu mahasiswa angkatan 1 loh dari Magister Terapan Industri Kreatif atau Matrik Vokasi UI. Cakson, terima kasih banyak. Teman-teman ada yang ingin bertanya dulu gak nih sebelum kita tutup acara live open house vokasi S2 hari ini? Ada yang ingin bertanya? Nah, ini kayaknya udah terjawab semua nih ya informasi-informasinya. Tadi teman-teman udah mendengarkan dari yang pertama ada dari Mbak Ika, Kepala Program Studi Magister Terapan Industri Kreatif atau Matrik Vokasi UI. Lalu juga ada dari Dr. Firsan Nova yang merupakan salah satu dosen di Media Intelligence di Matrik. Lalu yang terakhir ditutup nih dengan mahasiswa kerennya Matrik dari angkatan pertama, yaitu ada Cakson yang membagikan keseruan dimana sih menghadapi
perkuliahan gimana sih pembelajarannya selama di kelas gitu. Terima kasih banyak nih Cakson untuk sharing-sharing kecilnya sore ini. Makasih banyak juga kepada Mbak Ika untuk penjelasannya, teman-teman jadi tahu. Dan jangan lupa nih teman-teman, kawan Fox untuk segera daftar di penerimaan.ui.ac.id atau di simak.ui.ac.id karena 3 hari lagi pendaftaran simak untuk pendaftaran pendaftaran industri kreatif S2 Magister Terapan akan segera ditutup. Wah, ini juga Cakson. Ada yang ini Mas Doni nih ya. Mas Doni. Halo Mas Doni. Banyak fansnya Cakson. Kan dari tadi banyak banget fans-fansnya Cakson, keren banget. Ini Banyak. saya Tuh fansnya juga tuh, Cak. mau menambahkan dua hal. Pertama, yang project yang sebenarnya ada satu project juga yang bukan buat saya pribadi, tapi buat Metrik itu sangat mungkin bisa jadi masterpiece gitu ya. Semester pertama kita itu UAS-nya adalah project untuk World Expo Osaka Jepang tahun 2025. Alhamdulillahnya kita Metrik Vokasi UI terpilih sebagai satu-satunya institusi pendidikan yang punya yang diberi kesempatan untuk mengadakan pameran di Pavilion Indonesia, dan itu dilaksanakan pada tanggal 21 April ya, 21 Juli ya Bu Ika, kalau nggak salah ya. Nah, 21 Juli selama seminggu atau 10 hari itu. Nah, ini buat saya pribadi, buat teman-teman Metrik juga, gitu kan semuanya, ini benar-benar sangat baru angkatan pertama, kemudian mau doanya mungkin ya, mumpung hari Jumat ini kan doa cukup bisa dijabahkan. Jadi mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana nanti tanggal 21 ya, 21 Juli. Iya. Ya teman, keren banget, bahkan angkatan pertama juga udah punya kesempatan nih. Kayaknya ini yang tadi Mbak Ika mau ngomong-ngomong nih ya, tapi ternyata masih rahasia. Aduh, itu rahasia. Aku spill. Sama satu lagi, waktu bulan Februari kemarin, saya kan ada salah satu dosen tamu dari Universitas Kebangsaan Malaysia kan, salah satu profesor. Nah, waktu bulan Februari kemarin saya bersama 3 orang teman Metrik gitu kan, waktu itu ke KL, sekaligus mampir ke Universitas Kebangsaan Malaysia, dan kita diterima dengan sangat baik. Waktu kita ke sana, itu kan chairman-nya ya, jadi kita ikutan duduk di ujian kayak semacam mungkin sempro kali ya, untuk mahasiswa S3, mereka presentasi proposalnya. Setelah itu kita diajak, pas kebetulan saya lagi ada seminar tentang AI juga dan segala macamnya. Buat saya sih pengalaman sangat berharga sih, padahal kita diajak cuma 1 kali, tapi penerimaan dosen atau chairman atau profesor dari Universitas Kebangsaan Malaysia sangat-sangat baik sekali gitu kan. Dan buat saya itu gitu, sama teman-teman Metrik juga. Dan mudah-mudahan sih undangan dari Profesor Isida ya, Bu Ika ya waktu itu ya, yang Universitas Tokyo, ya itu juga mengundang gitu kan. Saya sih berharap teman-teman Metrik juga bisa ke sana sih untuk ya visit lah gitu. Wow, keren banget. Ini speechless juga ya teman-teman. Bahkan kesempatan dan juga undangan-undangannya tuh bukan hanya di nasional atau di dalam negeri, tapi bahkan ke internasional. Jadi juga dari Malaysia, juga teman-teman. Masa sih teman-teman gak mau nih mendapatkan kesempatan yang sama dengan para mahasiswanya? Salah satunya Cakson, segera untuk daftar di penerimaan.ui.ac.id karena 3 hari lagi pendaftaran simak akan ditutup. Wah, gimana nih, keren banget ya teman-teman. Kita udah chat santai, ini udah lebih dari 1 jam, udah mau 1,5 jam. Wah, nggak berasa banget. Dari Mbak Ika sendiri ada yang mau ditambahkan, atau mungkin dari Cakson juga ada yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup sesi hari ini? Oke, dari saya Zahra. Jadi aku kalau tadi kita kayak bukan saling memuji sih, bukan ya. Tapi emang ini real testimoni juga. Kami dari pengajar itu juga appreciate ke angkatan 1 itu sangat, kita bisa menurut saya angkatan 1 best ya, sementara ya, masih sementara nih Cakson dan teman-teman. Ntar mungkin kedua dan ketiga juga kita lihat progresnya ya. Tapi sementara ini saya sangat appreciate angkatan 1 itu bisa go internasional lah ya, mereka bisa
aktif seperti itu menghasilkan output dan keeratan antar apa ya temannya, peer-nya itu oke banget. Mungkin Ca itu nanti dikasih tipsnya buat yang berikutnya gitu ya. Gimana bisa enjoy banget kuliah di Matrix, diselingi berbagai macam pekerjaan. Pasti semua tuh teman-teman tuh Iya. kadang mereka ketawa-ketawa walaupun mukanya saya tahu sebenarnya dia lagi banyak kerjaan kayaknya di kantor gitu ya. Tapi itu terjalan semuanya gitu ya. Dan itu saya appreciate banget. Mereka kompak banget, Zahra. Jadi buat yang mau masuk ke Matrix, silahkan nikmati perkuliahan di sini. Banyak-banyaklah berelasi. Antar teman pun itu berelasi. Kenalan sama dosen-dosen yang datang. Itu jalin komunikasi dengan baik gitu ya. Kemarin bahkan ada temen yang sudah nggak diajar pun sama dosennya, main ya Cak ya ke Iya. kantornya ya Cak. Ya Iya, kan? di scan otaknya itu. Kita di scan otak. Tuh ada kita dosennya bisa scan. Ya gitulah. Jadi itu kita pokoknya saya invite teman-teman semua untuk bergabung dengan Matrix. Silakan belajar, berkreasi dan berkolaborasi bersama-sama di Magister Terapan Industri Kreatif. Itu Zahra penutup dari saya. Oke, dari Jackson sudah cukup atau Sudah, ada yang mau sudah cukup sudah ya cukup. teman-teman? Ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak Mbak Ika untuk waktunya. Terima kasih banyak juga Caksan untuk waktunya. Terima kasih banyak kawan Fox yang sudah dari awal hingga akhir hari ini. Banyak banget nih yang udah join hari ini untuk mendengarkan informasi tentang Magister Terapan Industri Kreatif. Mantap katanya. Terima kasih banyak kawan Fox. Terima kasih Zahra. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Ika, terima kasih Zahra. Ya, boleh tetap stay di sini untuk penutupan atau kita mau foto dulu kali ya? Boleh foto dulu kali ya? Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Baik, Zahra. terima kasih. Terima kasih Cak Son. Oke, makasih Bu Ika, makasih teman-teman yang sudah join. Nih support juga nih teman-temannya nih. Thank you ya. Thank you. Thank you, Mbak. Oke, teman-teman, terima kasih banyak hari ini. Aku Zahra Putri Nardani, selaku MC dan juga moderator dalam Open House Vokasi Magister Terapan S2 Vokasi UI. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.